这是妖族功法，以气血催动。你们这些刁民就不配活着！ Di awal film kita diperlihatkan seseorang kultivator kuno tingkat atas yang sedang melewati ujian kuntur petir. Nah, pada awalnya kultivator itu berhasil melewatinya 1 sampai 100 petir. Akan tetapi datanglah ujian berikutnya yaitu 8000 kuntur petir sekaligus yang membuat kultivator itu tewas seketika. 为何还未结束？ 8000道，为何还未结束？不干呐！已将天道雷劫。 Hai, kembali lagi bersama Naga Kala. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Jadi kali ini Mimin bakal ngebahas donghua yang lagi rame banget, yaitu I Got Die Ascendant. Dan percayalah, episode satunya aja sudah segila ini. Tanpa lama-lama kita masuk ke ceritanya. Diceritakan ribuan tahun yang lalu terjadi pertarungan istana kekaisaran dan ibu kota roh. Setelah malam petaka purbakala, dunia roh mengambil kesempatan besar-besaran untuk menobatkan dewa yang membuat para iblis berpesta dan monster merajalela dan merampas otoritas dunia yang mengakibatkan rakyat menderita tiada tara karena harus kasih persembahan dewa dan iblis setiap bulannya dengan dalih keamanan warga. Di awal film kita diperlihatkan orang-orang yang sedang menyiapkan alat-alat persembahan di pasar. Saat itu juga ada sosok misterius yang mulai menuju ke sana. Kembali ke pasar, Paman Jianlu penjual kayu bakar yang memberikan makanan ke hewan yang kelaparan. Namun tiba-tiba ada siluman ular yang mulai datang ke sana dan memakan apa saja di depannya. Nah, saat Paman Jian itu mau diterkam, datanglah MC kita yang bernama Zhu Jing yang dikenal sebagai penangkap ular di desa itu. Setelah membanting ular, makhluk itu murka karena diganggu makan siangnya oleh bocah yang kelihatan sombong. Namun Zhu Jing tidak peduli dan langsung terus melancarkan serangannya yang membuat ular itu terkapar dan kembali ke wujud aslinya, yaitu ular kecil. Nah, saat siluman ular mau melarikan diri, Su Ying langsung menangkapnya. Lalu Paman Jianlu dan warga di sana berterima kasih kepadanya. Ternyata dari kecil Zhu Jing sudah tidak punya keluarga karena keluarganya mati dimakan dewa ular, dan Zhu Jing hanya punya Paman Jianlu yang sudah dianggap saudaranya karena pas waktu kecil Paman Jianlu sering membantunya. Di perjalanan pulang, Niu si siluman ular ngedumel, masa siluman ular agung kayak gue ditangkap bocah bau kencur. Lalu ular itu mengintip keluar dan langsung terkejut melihat Su Ying berkultivasi menyerap esensi matahari dan bulan, yaitu teknik terlarang yang hanya bisa dilakukan oleh bangsa siluman. 是我从家里的藏书上看的。爹，我是一条蛇妖，也是蛇妖，也死在捕蛇者手中，那可谓是蛇妖是。扯远了。
也要死在这个叫徐英的捕蛇者手。什么声音？这是什么人呢？高度功法，这锤炼气血的速度比我还快啊！怎么做到的？ Lalu datanglah paman Jianlu yang mengajak Suming datang ke pemujaan dewa. Yuzing menolak karena keluarganya terlalu miskin untuk mempersembahkan apapun kepada dewa rendahan. Mendengar itu, paman Jianlu langsung panik dan menutup mulutnya, meminta jangan berbicara sembarangan karena setiap ucapan didengar sama dewa. Yuzing tetap dirinya tidak akan datang karena kehadirannya bisa jadi masalah. Paman Jianlu pun tak bisa memaksanya dan pergi sendiri. Setelah paman Jianlu pergi, Yuzing langsung menatap Niu tajam. Ngomong-ngomong, gimana caranya kau jadi siluman? Nada suara dingin dan mengancam. Niu yang ketakutan pun akhirnya bercerita. Dulunya leluhurnya tidak sengaja masuk ke gua dan memakan sebuah pil ajaib. Pil itu membuka kecerdasannya, bisa berbicara, bisa baca, bisa kultivasi. Dari situlah dengan bermodalkan kitab suci, leluhurnya berubah jadi siluman dan ilmunya diwariskan turun-temurun. 大帝也是看不上这点的。长公就不去了吧？去祭拜磕头。小英啊，这半个饼子呢？ 怪他啊，这就说来话长，可算传承有序，便按照经书修炼，就成了得了2卷经书和1葫芦丹药。Lalu Yuzing meminta kitab itu, isinya teknik pemadu matahari agung. Yuzing kebingungan karena ini teknik tinju. Gimana ular tanpa tangan bisa belajar? Niu cuma jawab santai, itu takdir. Tapi Yuzing tidak tertarik. Yang dia incar adalah teknik lain di dalamnya, yaitu tinju iblis sapi berkekuatan gajah. Sementara itu di kuil Dewa Sanca kita diperlihatkan para warga yang sedang mengadakan pemujaan. Ini adalah permainan dewa-dewaan yang merampas hak manusia atau perampasan. Ini adalah permainan dewa-dewaan yang merampas hak manusia atau perampasan. Bahkan 1 bulan mereka harus kasih persembahan 3 kali yang bikin warga makin sengsara. Tiba-tiba patung Dewa Sanca, roh penjaga desa, bergetar hebat. Mata patung itu menyala merah. Kali ini Dewa Sanca murka besar karena persembahan yang diberikan dianggap tidak memuaskan. Lalu di sana ada kepala klan yang memberikan gulungan data persembahan. Nah, saat diperiksa ternyata ada 1 nama yang tidak memberikan persembahan, yaitu Paman Jian. Kembali ke Yuzing yang masih berlatih tinju iblis berkekuatan gajah. Dia tanpa sengaja mendengarkan warga yang menceritakan Paman Jianlu yang hadir di pemujaan tidak membawa persembahan. Mereka tahu kondisi ekonomi Paman Jianlu yang serba kekurangan, tapi mereka menyayangkan dia tetap datang. Udah pasti Dewa Sanca tidak tinggal diam. Oleh karena itu, Yuzing sangat khawatir dengan keselamatan pamannya. Benar saja, Dewa Sanca murka. Dia meminta Paman Jianlu menyerahkan putrinya untuk persembahan. Paman Jianlu memohon ampunan karena putrinya dibawa penjabat pemerintah dan tidak mungkin dipersembahkannya. Mendengar itu, Dewa Sanca semakin murka karena Paman Jianlu lebih menghormati pemerintah daripada dirinya. Ironisnya, baik atau tidak pemerintah sama dewa tetap sama
saja. Keduanya menginginkan kecantikan putri Paman Jianlu untuk kepentingan pribadi karena takut pemimpin desa mengambil langkah keji. Dia membeli putri Paman Jianlu dengan uangnya sendiri untuk dipersembahkan langsung ke Dewa Sanca semata-mata cari muka. Belum sampai segitu, putri Paman Jianlu udah dipaksa memakai baju pengantin. Sebagai ayah, Paman Jianlu tidak terima dan memohon ampunan agar putrinya tidak diambil. Akan tetapi dewa yang mesum itu tak peduli sama sekali, bahkan mengancam tanah di sana bakal musim kemarau panjang jika keinginannya tidak dipenuhi. Padahal ancaman itu merugikan dirinya sendiri. Jika warga gagal panen, di mana lagi warga mendapatkan persembahan itu? Itulah gambaran perampasan otoritas dunia oleh para dewa. 老爷，来人！啊！有陈老爷，放过我女儿吧，老爷太走了。 Karena melawan dewa, Paman Jianlu dihajar habis-habisan. Tubuh tuanya tidak sanggup sehingga Paman Jianlu tewas seketika di depan semua orang. Yu Jing datang terlambat. Yang dia lihat hanyalah jasad Paman Jianlu dingin berlumur darah. Seketika itu juga dunia Yu Jing runtuh saat itu juga. Semua kebaikan Paman Jianlu terlintas di benaknya. Amarahnya meledak membakar langit. Dewa Sanca menyuruh pengawalnya usir dia, tapi Yu Jing tidak bergerak. Saat pengawal itu mendekat, krak, Yu Jing memutar kepala pengawal itu 90 derajat yang membuat pengawal itu tewas seketika. 我女儿吧，有人。 长老伯今天的贡品。你呆了，快点的！ Para warga menjerit berlarian. Dewa Sanca murka, dia melayangkan telapak tangannya. Yu Jing terpental menembus 3 tembok sekaligus. Semua orang mengira dia sudah mati, tapi dia berdiri pelan, tubuhnya penuh luka, matanya merah, niat membunuhnya membekukan udara. Dengan suara serak dia berkata, "Kau sudah puas memukulku, sekarang giliranku." Saat Yu Jing mengangkat tangannya dan hendak mengaktifkan tinju iblis kekuatan gajah, tiba-tiba film pun bersambung. Gimana, ngeri banget kan episode satunya? Menurut kalian Yu Jing bakal menang nggak lawan Dewa Sanca? Tulis teori kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan episode 2-nya. Aku Nagakala dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.